Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Ibu Tutor, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Jasmila Ibrahim dengan NIM 0536211818 yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diseminasi 2 tugas praktik yang sudah saya kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tugas pertama yaitu penyusunan modul ajar pembelajaran PAI, dan juga tugas yang kedua yaitu pembuatan media pembelajaran PAI yang inovatif dan juga interaktif. Baik, kita langsung saja ke tugas yang pertama yaitu modul ajar pembelajaran PAI. Pertama, untuk tugas penyusunan modul ajar di sini saya memulai dengan mempelajari kembali prinsip-prinsip penyusunan perangkat ajar yang baik dan juga sistematis. Kemudian saya menyesuaikan penyusunan tersebut dengan konsep kurikulum yang saya pakai, yaitu pendekatan deep learning, sehingga setiap elemen modul pada modul ini yang saya arahkan lebih mendorong pemahaman yang bermakna dan juga bukan cuma sekedar hafalan. Di sini saya merancang tujuan pembelajaran, alur kegiatan, serta asesmen dengan memperhatikan unsur kompetensi, relevansi, dan kebermaknaan. Selain itu juga saya memastikan modul ini bisa diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebelumnya izin menyampaikan bahwa tugas pertama saya di sini saya revisi ya Bu. Saya merevisinya karena sebelumnya ada beberapa kesalahan dalam penulisan, sehingga saya merevisi kembali tugas dan saya menampilkan dalam presentasi video ini. Dan saya menampilkan sebuah asesmen di sini, asesmen diagnostik, asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Di sini saya juga menampilkan sebuah rubrik penilaian. Terakhir, saya menampilkan sebuah sumber belajar. Tampilan modul saya usahakan ringkas, jelas, dan mudah digunakan baik oleh guru maupun peserta didik. Saya juga menambahkan kuis singkat untuk membantu guru melakukan evaluasi formatif di sini. Di sini saya menampilkan sebuah lembar kerja peserta didik juga. Baik, manfaat modul ini adalah membantu guru memiliki pegangan pembelajaran yang sistematis, kemudian memudahkan peserta didik dalam memahami materi melalui tahapan belajar yang terarah. Adapun kelebihan dari modul ini yaitu mudah dipakai di kelas maupun secara daring, serta memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitasnya tersendiri. Sementara kendalanya, ya saya sempat memerlukan waktu tambahan untuk menyesuaikan modul dengan struktur kurikulum deep learning agar tetap konsisten dan tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjut ke tugas kedua saya, yaitu media pembelajaran PAI yang inovatif dan interaktif. Yang paling pertama di sini yang saya mau bahas adalah proses pembuatan medianya. Nah, untuk tugas kedua di sini saya membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi serta kreativitas visual agar materi PAI itu lebih menarik. Di sini saya menggunakan platform Canva meliputi 6 komponen atau 6 menu. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian ada yang kedua motivasi, kemudian ketiga ice breaking, keempat materi, kelima video, dan juga yang terakhir kuis. Pada kompetensi di sini saya menampilkan tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian komponen kedua di sini saya menampilkan motivasi, di mana berisikan tentang dua kalimat yang memotivasi peserta didik untuk mau belajar terkait materi yang ada di media ini. Kemudian yang ketiga ice breaking. Pada ice breaking di sini saya menampilkan sebuah lirik lagu sehingga membuat anak-anak yang tadinya terasa jenuh saat membaca beberapa materi akan ada selipan nyanyian di sini. Komponen selanjutnya saya menampilkan sebuah materi. Di dalam materi ini terdapat 6 komponen lainnya lagi. Yang paling pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua syarat, kemudian rukun-rukun wudhu, kemudian sunnah wudhu, kemudian selanjutnya hal yang membatalkan wudhu, dan terakhir urutan tata cara wudhu. Kemudian selanjutnya di sini saya menampilkan video pembelajaran untuk mendukung media pembelajaran ini sehingga pembelajaran tidak terasa jenuh. Komponen yang paling terakhir adalah kuis, di mana peserta didik akan melakukan refleksi melalui permainan atau kuis yang akan membuat peserta didik mengingat kembali apa-apa saja yang sudah mereka pelajari. Di sini saya menggunakan metode yang interaktif ya. Nah, disinilah letak dari interaktif tersebut, di mana peserta didik akan memainkan sebuah kuis dan akan muncul 5 pertanyaan masing-masing, akan memiliki
pilihan-pilihan jawaban yang mana mereka nanti akan memilihnya. Jika mereka menjawab salah, maka akan ada tampilan seperti yang ada di layar tersebut. Nah, jika mereka memilih jawaban yang benar, maka mereka akan mendapatkan apresiasi dari media tersebut berupa sebuah sound tepuk tangan dan juga tampilan yang membuat mereka akan lebih bersemangat untuk menjawab soal berikutnya. Baik, mungkin sampai di sini. Oh iya, selanjutnya juga saya menampilkan sebuah identitas dari penyusun dan juga pengembang, di mana saya sendiri yang menyusun dan juga mengembangkannya. Media ini saya desain agar tidak terlalu padat tetapi cukup informatif dan juga menarik perhatian peserta didik agar pembelajaran tidak membosankan. Media ini bermanfaat sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan materi dengan lebih efektif dan membuat siswa lebih fokus serta termotivasi. Dan juga kelebihan dari media ini adalah tampilannya yang sederhana tapi tetap menarik sehingga mudah digunakan dalam berbagai konteks dan juga pembelajaran. Adapun kendalanya tentunya pada saat proses editing dan juga penyesuaian tampilan itu membutuhkan cukup banyak waktu agar hasilnya terlihat rapi dan juga sesuai kebutuhan kelas. Baik, demikian pemaparan singkat mengenai proses dan hasil diseminasi tugas praktik saya, baik modul ajar maupun juga media pembelajaran. Saya menyadari bahwa keduanya masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Karena itu saya sangat terbuka terhadap saran dan juga masukan. Saya persilakan kepada Ibu Tutor jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan untuk disampaikan kepada saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.